Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, masih semangat? Tadi pagi pada sarapan gak? Oh, harus sarapan ya, biar belajarnya tambah semangat. Nah, sebelum kita belajar, jangan lupa berdoa juga ya. Siapa di sini KM-nya? Wisnu, boleh untuk diwakilkan untuk berdoa. Sekarang tengok ke kiri dan ke kanan. Ada teman kita yang nggak ada nggak ya? Siapa? Oke, kalau gitu ibu cek dulu ya. Raihan hadir? Ilyas hadir? Mia hadir? Putri hadir? Hadir. Santi hadir? Dika hadir? Alhamdulillah. Berarti hari ini hadir semuanya ya. Nah, tahu gak sekarang mau belajar apa? Benar. Kok tahu? Karena ibu bawa medianya ya. Nah, tapi ibu mau tanya dulu deh. Pas minggu lalu kita belajar apa ya? Tentang Indonesia dan masyarakat dunia. Nah, kalau misalkan minggu lalu kita menjelajahi dunia. Sekarang kita akan menjelajahi angkasa. Tapi sebelum itu, ibu mengharapkan teman-teman juga bisa memiliki pengetahuan awal tentang benda langit dari pengalaman sehari-hari. Terus juga mampu menyebutkan nama-nama planet dan juga menunjukkan rasa ingin tahu terhadap alam semesta. Tapi mau menyanyikan lagu nasional dulu gak? Nah, siapa yang mau mewakilkan ke depan? Boleh, boleh. Boleh untuk mewakilkan ke depan? Boleh, iya, bernyanyi bersama-sama, tapi ada yang mewakilkan dari depan. Boleh. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya ibu juga mengharapkan teman-teman nanti bisa menyebutkan dari urutan pertama sampai yang terakhir ya. Tapi ibu mau nanya deh, pernah gak teman-teman pas waktu malam melihat langit? Nah, apa sih yang kalian lihat di langit itu? Bintang, bulan. Tapi tahu gak, sebetulnya itu semua gak hanya bintang saja, melainkan banyak sekali benda-benda yang ada di langit. Nah, tapi ibu juga mau nanya sekali lagi. Kira-kira planet apa yang dekat dengan matahari? Merkurius. Pintar sekali, betul ya. Pintar sekali. Nah, nanti juga kalau misalkan teman-teman mau ke asteroid, mau gak ke luar angkasa? Nah, sekarang kita akan menjelajahinya ya. Mau menonton terlebih dahulu? Oke. Tata surya. Ya. Tata surya terdiri dari matahari dan semua benda angkasa yang mengitarinya. Hal ini sesuai dengan teori heliosentris yang dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus, di mana matahari sebagai pusat tata surya. Matahari termasuk bintang karena mampu memancarkan cahayanya sendiri. Benda-benda angkasa yang mengitari matahari adalah planet, asteroid, dan komet. Asteroid terbentuk dari batu luar angkasa yang mengandung sedikit logam dan bergerak mengelilingi matahari. Asteroid berkumpul pada lintasan yang bernama sabuk asteroid. Sedangkan komet disebut juga bintang berekor. Ekor komet berukuran sangat panjang dengan arah yang selalu menjauhi matahari karena dorongan angin dan radiasi matahari.
guncangan asteroid dan komet akan menjadi meteoroid yang melayang bebas dan tidak mengalami apapun. Meteoroid yang jatuh ke bumi dan terbakar habis di atmosfer bumi disebut dengan meteor. Namun, jika meteor sampai jatuh ke permukaan bumi, maka disebut dengan meteorit. Meteorit ini bisa menyebabkan lubang besar pada permukaan bumi loh. Benda lain yang juga mengitari matahari adalah planet. Planet dalam tata surya dibagi menjadi dua macam nih, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam dan planet luar dibatasi dengan satu asteroid di antara Mars dan Jupiter. Planet dalam terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars yang dekat dengan matahari. Sedangkan planet luar terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus yang jauh dari matahari. Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari dan paling kecil ukurannya, hanya 40% dari ukuran bumi. Venus dijuluki juga sebagai bintang fajar dan bintang senja karena terlihat terang dari bumi saat matahari terbit atau tenggelam. Venus juga planet yang paling panas karena hampir seluruh atmosfernya terdiri dari karbon dioksida yang menyebabkan efek rumah kaca. Bumi adalah planet yang kita tempati. Hingga saat ini, hanya planet bumi yang ditemukan memiliki kehidupan. Mars dijuluki sebagai planet merah karena permukaan planetnya mengandung besi oksida yang berwarna kemerahan. Jupiter adalah planet terbesar dengan ukuran 10 kali dari bumi. Saturnus adalah planet yang memiliki cincin yang tersusun atas debu, kerikil, dan es. Uranus memiliki kemiringan suhu rotasi mencapai 98 derajat. Karena itu, Uranus terlihat seperti mengeliling saat berotasi. Dan terakhir, Neptunus yang jaraknya paling jauh dari matahari. Nah, sekarang sudah paham ya tentang tata surya dan dampaknya? Gimana, sudah paham belum? Nah, oke. Tapi Ibu mau tanya dulu, tadi dalam video ini gambar apa? Saturnus, betul sekali. Kalau misalkan yang dikenal dengan planet merah, Mas, betul sekali. Nah, contoh nih, Ibu mau nanya, kalau misalkan bumi ini gak ada, sudah musnah, kira-kira kita akan tinggal di mana? Ke Mars, betul. Karena salah satu planet yang mengandung air itu adalah Mars. Nah, dari video tersebut tadi, siapa yang mengemukakan teori heliosentris? Nicholas Copernicus, betul sekali. Jadi menurut beliau bahwa matahari itu adalah sebagai pusat tata surya. Kenapa? Jadi apa sih itu tata surya? Nah, jadi sistem tata surya itu adalah benda-benda langit yang mengelilingi matahari. Ada apa saja? Ada matahari, planet, satelit, asteroid, komet, dan juga debu kosmik. Nah, selanjutnya, tadi kan kata Nicholas Copernicus bahwa matahari itu sebagai pusat tata surya. Kenapa tuh? Jadi, karena matahari itu yang paling terbesar di antara pusat tata surya. Terus juga karena mengandung cahaya dan juga panas bagi planet-planet lainnya. Coba kalau misalkan nggak ada matahari, apakah kita di sini masih siang atau terasa terang? Jelas tidak ya, karena dengan adanya matahari bahkan sampai Saturnus, sampai Neptunus pun itu sampai gitu ya. Dan juga matahari tersebut itu terbuat dari helium dan juga hidrogen gitu. Nah, terus tadi juga kalau misalkan urutan dari tata surya apa saja? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Betul sekali. Bisa dari mulai? Oh, gak ada ya. Nah, dari mulai Mepabu, Maju, Saurne. Nah, bisa atau bisa menggunakan kata kunci tersebut ya. Jadi, Me-nya Merkurius, V-nya Venus, dan lain sebagainya. Tadi di dalam video katanya katanya planet itu terbagi menjadi dua. Maksudnya gimana? Jadi ada planet luar dan juga planet dalam. Planet dalam apa saja? Ada Merkurius, ada Venus, Bumi, Mars, dan juga Jupiter. Nah, terus kenapa harus dibedakan? Nah, ini salah satu titik ini itu adalah asteroid gitu ya. Karena asteroid di sana itu mengandung beberapa miliaran jutaan bahkan triliunan ya. Terus juga kalau misalkan planet luar ada apa saja? Ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus.
Nah, Ibu di sini ada permainan. Ibu akan acak dulu permainannya. Siapa yang bisa mengacak atau jadi disatukan ininya jadi berurutan. Coba siapa? Siapa yang mau ke depan? Ya. Boleh coba. Kira-kira yang salah di sini yang mana ya? Betul sekali. Tepuk tangan. Pinter ya. Oke. Nah, di sini juga tadi sudah disebutkan ya ciri-cirinya. Oke, kalau misalkan tadi sudah tahu semuanya urutannya, atau mau dinyanyikan dulu? Nyanyikan dulu. Oke, kita nyanyikan ya. Merkurius. Oke, tepuk tangan. Nah, jadi tadi juga disebutkan ya, planet apa yang bisa dihuni oleh manusia? Planet Bumi. Kenapa planet Bumi? Karena planet Bumi itu memiliki air, suhu, dan juga udara. Dan juga pastinya kita juga harus menjaga kelestariannya. Nah, terus tadi ada satelit. Kalau misalkan satelit Bumi apa? Bulan. Tadi satelit Mars apa? Phobos dan Deimos. Nah, itu juga adalah satelit Mars ya. Jadi Bumi juga memiliki satelit yaitu bulan. Terus asteroid. Tadi asteroid apa? Asteroid itu benda kecil berbatu yang mengorbit matahari. Nah, di sini juga sudah dicontohkan ya tadi bahwa asteroid itu sangat banyak sekali di luar sana. Dan juga komet. Komet itu apa? Nah, komet itu biasanya terbuat dari debu dan juga es, sehingga itu juga sama ya mengorbit matahari. Tapi itu juga salah satu cirinya adalah berekor. Nah, karena sudah selesai, maka di sini Ibu punya tugas nih. Kita bagi kelompok ya. Dari hitung 1 sampai 3, nanti 1 sama 1, 3, 2 sama 2, dan 3 sama 2. Sudah bagi kelompoknya? Oke, Ibu langsung bagikan ya kelompoknya ya. Oke, boleh dikerjakan ya. Kalau misalkan ada kesusahan, boleh dibilang terlebih dahulu. Gimana? Apakah ada yang mau ditanyakan? Nah, itu cara pengerjaannya. Di sini kan ada beberapa planet. Nah, coba pasangkan ke ciri-cirinya ya. Oke. Gimana, sudah? Sudah. Oke, kalau misalkan yang sudah boleh untuk mempresentasikan ya. Siapa yang sudah? Oke, boleh ya untuk mempresentasikan. Baik, saya mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Nah, yang paling atas adalah planet terbesar kedua dari atas surya. Yang kedua adalah planet yang memiliki kehidupan. Yang ketiga planet terpanas di tata surya. Yang keempat planet terdekat dengan matahari. Yang kelima planet tertinggi di tata surya. Yang keenam planet terdekat di tata surya. Yang ketujuh planet terjauh dari matahari. Yang kedelapan planet terkecil kedua di tata surya. Oke, kasih tepuk tangan. Betul sekali ya. Oke, sudah bagus sekali ya, barusan sudah menyebutkan dari mulai planet dan juga ciri-cirinya. Nah, sekarang Ibu mau nanya, gimana hari ini? Apakah belajarnya menyenangkan? Alhamdulillah. Nah, kalau kalau misalkan ada yang tidak dipahami, ada yang mau ditanyakan? Sudah paham ya? Oke, tapi Ibu mau nanya dulu nih. Apakah dari kelompok barusan itu teman-teman menemukan ciri-ciri atau sudah menghafal dari beberapa planet? Sudah, terima kasih. Oke. Nah, sekarang Ibu mau merangkumkan dari teman-teman di antara kalian, siapa yang mau merangkumkan dari materi dari awal sampai akhir? Oke, boleh. Silakan untuk merangkumkan materi. Jadi rangkuman dari tentang dari dulu, kita sudah menjadi matahari dan benda-benda yang harinya itu disebut dengan mutasi. Nah,
ini dan komet dan juga bumi adalah salah satu planet yang mendukung kehidupan manusia dengan mempelajari tentang surya kita bisa lebih mengenal besar dan juga bentuknya juga. Betul sekali. Kasih tepuk tangan. Oke. Nah, untuk Ibu juga ada PR ya buat untuk minggu depan. Untuk minggu depan PR-nya adalah informasi satelit buatan ya. Nah, oke. Untuk minggu depan kita akan membahas mengenai energi. Karena dicukupkan sekian, boleh untuk dipimpin terlebih dahulu doanya. Nah, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu duluan ya.